Halo Kasana dan tim, sebelumnya makasih banyak kalau cerita ini bisa dibacakan. Di setiap sekolah, pasti ada aja orang yang dikenal dengan kehebatannya dan dikagumi semua orang sampai guru sekalipun. Berprestasi, open-minded, semua kitab dan ensiklopedia ada di kepalanya. Tapi nggak kaku sama sekali, jago ngomong, lucu, friendly, dan segala hal-hal baik. Kalau teman-temanku membicarakan tentang pria idaman atau calon jodoh, semua orang pasti rebutan namanya. Karena untuk perihal seseorang yang ia suka, masih jadi misteri. Semua orang bertanya-tanya, dia suka sama siapa sih? Aku pertama kali tahu namanya waktu kelas 1 SMP ketika orang tua kami bertemu di pembagian rapot. Ternyata kami satu TK dan orang tua kami saling mengenal. Ya tapi aku mana ingat. Bahkan nggak pernah ngobrol. 6 tahun kita satu sekolah di SMP dan SMA yang sama, namun di gedung yang berbeda. Jadi jarang sekali ketemu kecuali urusan organisasi. Saat kelas 2 SMP, temanku yang dekat dengannya seringkali membicarakannya kepadaku. Menanyakan hal-hal yang mencurigakan, karena dia seakan mengetahui sesuatu. Dan dari temanku itu juga, aku tahu bahwa saat itu dia menyukaiku. Tapi aku bahkan tidak tahu wajahnya yang mana. Saat itu dia belum terlalu dikenal seperti beberapa tahun kemudian. Saat itu juga, dia sempat menyapaku lewat chat dan bertanya beberapa hal yang kadang aku abaikan. Singkat cerita, saat itu adalah tahun terakhir kami di SMA. Kehebatannya semakin menjadi-jadi. Banyak temanku menyukainya dan suatu hari seorang temanku membicarakannya. "Ra, kamu suka sama dia juga?" "Enggak." Gak apa-apa deh saingan sama kamu. Daripada sama Vina yang solehah itu, aku pasti kalah. Sama kamu aja saingannya," kata temanku itu. Saat itu aku juga merasa direndahkan, dan aku berkata dalam hati bahwa walaupun semua orang menyukainya, aku tidak akan menyukainya. Lebih tepatnya, aku akan malas berurusan dengan perkataan orang. Namun pada suatu malam, sahabat terdekatku yang juga menyukainya, dan memang sering chat dan dekat dengannya sedangkan aku tidak pernah berbicara dengannya, menceritakan pembicaraan antara mereka di chat tadi malam yang tak seharusnya aku ketahui. Tentang aku. Sahabatku bilang, dia memiliki niat untuk mendatangiku di masa depan. Dia bilang, ibunya menanyakanku, daripada seseorang yang ia sukai saat itu selain aku. Dia bilang dia menyukaiku waktu SMP. Dia bilang aku unik. Selain sahabatku itu yang bilang padaku, ada orang lain juga yang mengatakan kepadaku bahwa dia membuat komitmen dengan temannya dan membawa namaku. Dan sebenarnya, bahkan ibuku sering menanyakannya kepadaku. Hampir tiap hari. Aku menanggapinya dengan malas karena aku tidak suka dengan topik laki-laki atau ngomongin hati. Apa aku harusnya senang, San? Ketika seseorang yang hampir sempurna di mata orang-orang melihat ke arahku yang kalau dibandingkan kayak langit dan bumi. Tapi bagaimana dengan sahabatku itu? Maka waktu itu aku bilang, apaan sih kayak gitu? Pokoknya aku gak suka dia lah. Masa persahabatan rusak gara-gara cinta? Hahaha, klasik. Padahal siapa yang gak suka sama dia? Entah dari mana, sejak saat itu orang-orang diem-diem tahu soal itu. Orang-orang jadi tahu tentang siapa manusia yang menjadi misteri sebelumnya. Dan aku gak senang karena semua orang seakan mengatakan, masa sih dia? Tapi aku juga memang bukan orang yang terlalu memikirkan soal cinta.
dan lebih memikirkan tentang cita dan mimpiku yang masih banyak belum tercapai. Lagi pula, menurutku, waktu masih panjang dan dia bisa jadi menemukan orang lain selain aku. Tapi San, kadang di sela waktu terlintas lagi cerita itu dan orang itu di benakku. Karena kita berdua gak pernah ngobrol, bahkan chat pun jarang. Aku sering bertanya-tanya, apa semua yang orang-orang katakan itu benar? Apa perasaannya masih sama? Atau cuman jadi angin lewat yang udah dilupain dia? Sedangkan aku masih bertanya-tanya sendiri. Bahkan aku gak bisa lagi suka sama orang lain, San. So, San, should I wait for the truth? Or should I let go and forget? Thinking. Ini langka sih. Ini tuh kamu jadi kayak tokoh utama banget gak sih? Kalau biasanya aku bacain cerita tentang orang yang mendam perasaannya, atau orang yang menyukai orang yang juga disukai semua orang, atau ya perasaan-perasaan tak terbalas dan merasakan jatuh cinta sendirian. Tapi kamu enggak. Walaupun di dalam pesan ini aku masih ambigu banget. Aku bingung. Karena dia belum pernah ngomong secara clear ke kamu soal perasaan dia. Berarti kan after all this time, kamu cuma tahu dari orang. Kayak dia suka kamu, atau sebenarnya selama ini dia nyimpen rasa buat kamu, tapi kan kamu gak pernah dengar langsung itu ke dia, right? Dan mungkin menurutku itu yang sekarang bikin kamu masih juga mikirin dia dan sering bertanya-tanya. Perasaan ini menggantung antara kamu bingung sama perasaan dia, atau juga kamu sebenarnya gak yakin. Ya namanya perempuan ya, seserius apapun, mau itu komitmen lah, serius lah, masa depan lah, kalau gak diucapin, percuma. Perempuan tuh butuh kata-kata untuk didengar. Jadi kalau dia masih lewat perantara orang lain, ya buat apa ditungguin? Mending kalau buat aku, pilihan kamu tuh udah benar. Fokus dulu sama cita dan mimpi. Urusan cinta mah bisa ngikutin. Lagian, hari esok gak ada yang tahu. Kalau kamu merasa dia akan bertemu dengan orang lain, mungkin kamu juga gitu. Ya, jatuh cinta zaman-zaman sekolah emang kelihatan abadi. Padahal bisa jadi cuman sampai situ aja. Gak apa-apa, dinikmatin dulu aja perasaan bingungnya. Makin dewasa, perasaan kayak gitu makin mahal harganya. Udah lupa rasanya digantung dan dibikin bingung. Itu perasaan yang nyebelin, tapi nyenengin. Dinikmatin aja, nanti juga hilang sendiri. Tapi kalau nggak hilang, berarti sebenarnya kamu juga suka sama dia. Kamu cuma nggak berani aja ngakuinnya.